Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, nama saya Paras Rahadian Hidayah. Di sini saya ingin menjelaskan hasil tugas ajian akhir semester untuk mata kuliah manajemen operasional. Ini lembar jawabannya untuk mata kuliah manajemen operasional 1, kelas MJ303, atas nama saya Paras Rahadian Hidayah, dengan dosen Ibu Pustika Ayuning Puri. Untuk UASnya itu terdapat dua kasus. Ini adalah kasus yang pertama, diminta untuk menentukan pola produksi mana yang sebaiknya dipilih oleh perusahaan. Nah, di sini soalnya itu ada sebuah permintaan unit di triwulan 1 sebesar 250 unit, triwulan 2 400 unit, triwulan 3 1050 unit, dan triwulan 4 450 unit. Langsung saja ke slide selanjutnya. Pola produksinya, pola produksi konstan pada tingkat 500 unit per triwulan. Dan yang kedua itu pola produksi bergelombang dengan mengikuti pola permintaan atau pola penjualan. Dan yang ketiga pola produksi moderat dengan ketentuan bahwa untuk triwulan 1 dan 2 berproduksi pada tingkat 450 unit. Dan kemudian pada triwulan 3 dan 4 berproduksi pada tingkat 850 unit. Data lainnya yaitu kapasitas maksimum produksi yaitu 1000 unit per triwulan, biaya simpan yaitu 100 per unit per triwulan, Rp100 per unit per triwulan, lalu biaya perputaran tenaga kerja sebesar Rp4.000 untuk setiap kenaikan produksi sebesar 200 unit. Jadi tiap ada kenaikan produksi sebesar 200 unit itu bayar Rp4.000. Dan penurunan produksi tidak menimbulkan biaya labor turnover, tapi ketika ada pengurangan produksi tidak ada biayanya. Sedangkan ada biaya subkontraktor sebesar Rp2.000 per unit. Lalu juga ada upah lembur sebesar Rp1.000 yang harus dibayarkan apabila hasil produksi lebih dari 700 unit. Langsung saja ke simulasi jika menggunakan pola konstan. Di triwulan 1 ini kita lihat ada permintaan sebanyak 250 unit. Nah, di pola konstan ini kita rata ya, tiap triwulan akan memproduksi 500 unit. Nah, di triwulan 1 kita produksi 500 unit, sedangkan permintaannya hanya 250 unit. Jadi ada sisa persediaan sebanyak 250 unit, yang berarti kita itu harus membayar biaya simpan sebanyak Rp100 per unit, sesuai ketentuan tadi di soal, yang berarti kita harus mengeluarkan biaya simpan untuk 250 unit pada triwulan 1 sebesar Rp25.000. Lalu selanjutnya tidak ada biaya subkontraktor karena semua permintaan terpenuhi, jadi total biaya pada triwulan 1 adalah Rp25.000. Masuk ke triwulan 2 ada permintaan 400 unit, kita akan memproduksi lagi 500 unit kembali. Jadi sisa persediaan pada triwulan 2 itu adalah hanya pada triwulan 2 adalah 100 unit. Ditambah dengan sisa persediaan pada triwulan 1 yaitu 250 unit. Jadi total sisa persediaan pada triwulan 2 adalah 350 unit. Karena itu kita harus membayar biaya simpan kembali sebesar Rp35.000 pada triwulan 2. Tidak ada biaya subkontraktor, jadi total biaya yang kita perlu keluarkan di triwulan 2 adalah Rp35.000. Masuk ke triwulan 3, terdapat permintaan sebanyak 1.050 unit, sedangkan kita hanya memproduksi 500 unit. Terdapat kekurangan sebanyak 550. Nah, kita di triwulan sebelumnya itu adalah sisa persediaan sebanyak 350 unit, tetapi berarti karena kurangnya tadi 550 unit, maka kita masih kurang 200 unit gitu. Karena jika digabungkan produksi pada triwulan 3 ditambah sisa persediaan hanya 850 unit. Nah, tidak ada biaya simpan karena tidak ada sisa persediaan, tapi ada biaya subkontraktor. Kenapa? Karena kita masih kekurangan atau masih membutuhkan 200 unit karena permintaannya itu tidak terpenuhi oleh produksi mandiri. Makanya kita menggunakan subkontraktor dengan biaya Rp2.000 per unit sehingga total biaya subkontraktornya itu adalah Rp400.000. Nah, maka dari itu pada triwulan 3 kita perlu mengeluarkan total biaya sebanyak Rp400.000. Masuk ke permintaan di triwulan 4 sebanyak 450 unit. Kita akan memproduksinya 500 unit kembali. Jadi ada sisa persediaan sebanyak 50 unit. Maka dari itu kita harus membayar biaya simpan kembali sebanyak Rp5.000.
tidak ada biaya subkontraktor karena terpenuhi semua. Jadi total biaya pada triwulan 4 adalah Rp5.000. Sehingga total biaya yang perlu kita keluarkan jika menggunakan pola konstan yaitu sebesar Rp465.000. Di pola produksi bergelombang ini, kita memproduksi sebanyak permintaan. Di triwulan 1 ada 250 permintaan, berarti kita memproduksi 250 juga, tidak ada biaya lembur juga, dan juga tidak ada biaya subkontraktor. Jadi pada triwulan 1 kita tidak mengeluarkan biaya apapun. Gitu. Masuk ke triwulan 2, permintaannya 400 unit, produksinya 400 unit juga, terdapat kenaikan produksi sebesar 150 unit. Pada ketentuan di soal, terdapat biaya perputaran SDM sebesar Rp4.000 per 200 unit. Karena ini masih 150 unit, jadi kita tidak ada biaya perputaran SDM. Tidak ada biaya lembur juga, dan juga tidak ada biaya subkontraktor. Sehingga total biaya yang kita keluarkan pada triwulan 2 adalah Rp0. Masuk ke triwulan 3, permintaannya sebanyak 1.050 unit. Maka dari itu kita seharusnya memproduksi 1.050 unit. Tetapi ketentuan pada soal maksimal produksi unit dalam satu triwulan adalah 1.000 unit. Maka dari itu kita masih kekurangan 50 unit kembali, sehingga kita perlu menggunakan subkontraktor untuk 50 unit tersebut. Sehingga ada biaya subkontraktor sebesar Rp100.000 karena 50 unit dikali biaya subkontraktornya 2.000 per unit. Di triwulan 3 ini juga ada kenaikan produksi ya dari triwulan sebelumnya. Selisihnya yaitu 650 unit, yang berarti kita juga harus mengeluarkan biaya perputaran SDM yang sebesar totalnya itu Rp12.000. Ada biaya lembur juga. Maka dari itu di triwulan 3 kita mengeluarkan biaya sebesar Rp412.000. Masuk ke triwulan 4, permintaannya 450 unit, kita akan memproduksi sesuai dengan permintaan, 450 unit juga. Ada selisih produksi dari triwulan sebelumnya sebanyak 600 unit, berkurang 600 unit ya. Tetapi ketentuan di soal, ketika pengurangan produksi itu tidak dikenakan biaya. Maka dari itu kita tidak ada biaya perputaran SDM. Tidak ada biaya lembur juga dan tidak ada biaya subkontraktor. Sehingga total biaya yang kita keluarkan di triwulan 4 adalah Rp0. Jadi jika di total, biaya yang kita keluarkan jika kita menggunakan pola produksi bergelombang adalah Rp412.000. Masuk ke simulasi jika menggunakan pola produksi moderat. Nah, pola produksi moderat di sini kita di triwulan 1 dan 2 akan memproduksi 450 unit, dan triwulan 3 dan 4 akan memproduksi 850 unit. Coba kita lihat di triwulan 1 ada 250 permintaan dan kita akan memproduksi 450. Itu berarti akan ada selisih atau sisa persediaan sebanyak 200 unit, yang berarti kita harus membayar biaya simpan dengan total Rp20.000. Tidak ada biaya perputaran SDM dan tidak ada biaya lembur, juga tidak ada biaya subkontraktor. Sehingga total biaya yang kita bayarkan pada triwulan 1 itu sebesar Rp20.000. Di triwulan 2 itu ada permintaan 400 unit. Kita akan produksi kembali 450 unit. Nah, di sini akan ada sisa persediaan lagi sebanyak 50 unit untuk sisa persediaan hanya di triwulan 2. Di triwulan 1 kita juga ada sisa persediaan sebanyak 200 unit. Jadi jika di total, sisa persediaan kita di triwulan 1 dan 2 itu ada sebanyak 250 unit. Berarti kita harus membayar biaya simpan kembali dengan total 25.000 untuk 250 unit tersebut. Tidak ada biaya perputaran SDM, tidak ada biaya lembur, dan juga tidak ada biaya subkontraktor. Sehingga biaya yang kita keluarkan untuk triwulan 2 adalah Rp25.000. Masuk ke triwulan 3, ada permintaan 1.050 unit, produksinya 850 unit saja. Tapi di triwulan 1 dan 2 kita memiliki sisa persediaan dengan total 250 unit. Jika ditambahkan berarti kita mempunyai unit sebanyak 1.100 unit. Berarti kita ada sisa persediaan lagi sebanyak 50 unit. Berarti kita harus membayar biaya simpan kembali dengan total Rp5.000 untuk 50 unit tersebut. Di sini ada biaya perputaran SDM. Kenapa?
karena dari triwulan 2 ke 3 itu ada kenaikan produksi sebanyak 400 unit. Di sini biaya perputaran SDM itu sebesar Rp4.000 per 200 unit. Ada biaya lembur juga sebesar Rp150.000. Jadi total biaya yang kita keluarkan di triwulan 3 adalah untuk biaya simpan, perputaran SDM, dan lembur dengan total Rp163.000. Masuk ke triwulan 4, ada permintaan 450 unit. Kita akan memproduksi 850 unit kembali. Nah, di sini akan ada sisa persediaan dan kita harus mengeluarkan biaya simpan kembali sebesar total 45.000 untuk 450 unit tersebut. Tidak ada biaya perputaran SDM yang kita keluarkan karena jumlah produksinya sama dengan triwulan sebelumnya, tetapi ada biaya lembur kembali sebesar 150.000, tidak ada biaya subkontraktor. Nah, jadi total biaya yang kita keluarkan untuk triwulan 4 adalah untuk biaya simpan dan biaya lembur dengan total Rp195.000. Sehingga total biaya yang kita keluarkan untuk pola produksi moderat adalah Rp403.000. Jika dibandingkan ketiga pola produksi tadi, pola produksi konstan Rp465.000, pola produksi bergelombang Rp412.000, pola produksi moderat Rp403.000. Sudah dapat dilihat ya, kita dapat mengambil kesimpulan pola produksi yang paling efisien adalah pola produksi moderat. Masuk ke kasus kedua, di sini adalah ada kasus perkiraan waktu untuk proyek pembuatan lini produksi pada sebuah pabrik elektronik di Tangerang. Kita diminta untuk mencari atau menggambarkan jaringan proyek, lalu yang kedua menghitung slack time-nya serta menunjukkan jalur kritis pada proyek ini. Nah, di sini kita menggambarkan jaringan proyeknya. Nah, jadi untuk gambar jaringan proyeknya seperti ini, ya sesuai arah panahnya dan sesuai ketentuan soal tadi. Nah, ini kita ke soal pertanyaan kedua untuk menghitung slack time dan tunjukkan jalur kritisnya pada proyek ini bagaimana. Nah, bagaimana cara menghitung slack time dan cari jalur kritis? Jadi slack time itu dihitung dengan rumus eh, latest start dikurang earliest start atau latest finish dikurang earliest finish. Tabel ini adalah tabel rangkuman atau ringkasannya, jadi kita lanjut ke pembahasannya. Baru nanti balik lagi ke sini. Nah, ini pembahasannya. Di sini kita akan mencari earliest finish. Salah satu yang dibutuhkan untuk mencari slack time dengan metode forward pass, yaitu yang berarti kita mencari waktu tercepat penyelesaian proyeknya. Rumusnya untuk mencari earliest finish adalah earliest start ditambah durasi kegiatannya. Kegiatan A, earliest startnya itu sama dengan 0. Kenapa 0? Karena kegiatan A itu tidak ada pendahulunya, maka jadi bisa langsung mulai. Nah, maka earliest finish kegiatan A adalah 0 ditambah dengan durasi kegiatannya 6 jam sama dengan earliest start kegiatan A adalah 6 jam. Ke kegiatan selanjutnya, kegiatan B. Di sini earliest startnya juga 0 karena kegiatan B juga tidak ada kegiatan pendahulunya. Maka earliest finish kegiatan B adalah 0 ditambah durasi kegiatan B 7 jam, maka earliest start kegiatan B adalah 7 jam. Masuk ke kegiatan C. Nah, kegiatan C ini earliest startnya adalah earliest finish kegiatan A. Kenapa? Karena kegiatan C itu ada kegiatan pendahulunya, yaitu kegiatan A. Sebelum melakukan kegiatan C, kita harus melakukan kegiatan A terlebih dahulu. Maka dari itu, early start kegiatan C adalah earliest finish-nya kegiatan A, yang berarti 6 jam. Maka earliest finish kegiatan C adalah 6 jam ditambah durasi kegiatan C, 5 jam sampai dengan 11 jam. Langsung ke kegiatan D, earliest start-nya itu adalah max dari earliest finish B atau earliest finish C. Maksudnya apa? Jadi karena kegiatan D ini ada dua pendahulu, kegiatan B dan C, maka yang kita ambil untuk early start kegiatan D-nya adalah yang paling maksimal atau yang paling lama antara earliest finish kegiatan B dan earliest finish kegiatan C. Nah, kita lihat ya, earliest finish kegiatan B adalah 7 jam, earliest finish kegiatan C adalah 11 jam, maka yang paling lama atau yang maksimal adalah earliest finish kegiatan C, 11 jam. Maka earliest start kegiatan D adalah 11 jam. Kita masukkan ke rumus, earliest finish kegiatan D yaitu 11 jam ditambah 6 jam durasinya, maka ketemu earliest start kegiatan D adalah 17 jam. Sama ya untuk kegiatan E, kegiatan F, dan kegiatan G itu semuanya sama. Kegiatan E 16 jam, kegiatan F 25 jam, dan kegiatan G 29 jam. Nah, kita sudah ketemu semua nih untuk earliest finish-nya.
langsung ke pembahasan selanjutnya. Di sini kita mencari variabel kedua untuk mencari slack time, yaitu latest start dengan metode backward pass untuk menghitung mundur dari waktu selesai 29 jam. 29 jam itu dari mana? Dari earliest finish kegiatan terakhir, yaitu kegiatan G, yaitu 29 jam. Untuk rumus latest start, yaitu latest finish dikurang durasi kegiatan. Nah, kita langsung masuk ke kegiatan G, yaitu latest finish-nya 29 jam ya tadi, dan latest start-nya yaitu berarti 29 dikurang 4 jam durasinya, sama dengan 25 jam. Lalu lanjut ke kegiatan F. Latest finish kegiatan F ini adalah latest start kegiatan G, yaitu 25 jam. Kenapa? Karena sebelum kegiatan G itu adalah kegiatan F. Ya, F adalah pendahulu kegiatan G. Maka latest finish kegiatan F adalah latest startnya kegiatan G. Itu 25 jam. Maka latest startnya yaitu 25 jam dikurang 8 jam sama dengan 17 jam. Lanjut ke kegiatan E. Latest finish kegiatan E itu latest start kegiatan G karena E juga pendahulu kegiatan G. Maka latest finishnya kegiatan E adalah 25 jam. Jadi latest start kegiatan E-nya itu adalah 25 jam dikurang durasinya 5 jam sama dengan 20 jam. Masuk ke kegiatan D. Nah, kegiatan D di sini latest finish kegiatan D adalah latest startnya kegiatan F. Yang berarti 17 jam, maka latest start kegiatan D adalah 17 jam dikurang durasinya 6 jam sama dengan 11 jam. Masuk ke kegiatan C. Kegiatan C di sini latest finish-nya adalah min latest start D atau latest start E. Apa maksudnya? Ini berarti latest finish kegiatan C adalah yang paling kecil atau yang paling cepat antara latest start D atau latest start kegiatan E. Kenapa? Karena C ini adalah pendahulu dari kegiatan D dan kegiatan E. Ya. Kegiatan E harus didahului kegiatan C, kegiatan D juga harus didahului kegiatan C. Nah, di antara kedua itu kita harus mengambil yang paling kecil. Nah, jadi latest start kegiatan D-nya itu 11 jam, latest start kegiatan E-nya itu 20, karena yang paling kecil adalah latest start kegiatan D, maka kita pakai latest start kegiatan D sebagai latest finish-nya kegiatan C, yaitu 11 jam. Maka latest start kegiatan C itu adalah 11 jam dikurangi 5 jam, durasi kegiatan C sama dengan 6 jam. Begitu. Sama juga untuk kegiatan B ya, cara mencarinya, cari yang paling kecil antara latest start kegiatan D dan latest start kegiatan E. Yang berarti latest start kegiatan D yaitu 11 jam, maka latest start kegiatan B yaitu 11 dikurang 7 sama dengan 4 jam. Untuk kegiatan A sendiri, yaitu latest finish-nya itu adalah pakai latest start kegiatan C. Karena A adalah pendahulu dari kegiatan C. Jadi latest finish kegiatan A adalah 6 jam, jadi latest start-nya itu 6 jam dikurang durasi kegiatannya 6 jam juga sama dengan 0. Latest finish kegiatan A-nya. Nah, sekarang setelah selesai pembahasannya, kita balik lagi ke tabel yang sebelumnya. Nah, ini dia tabel ini. Kita sudah menemukannya, sudah menghitung tadi dari earliest start, earliest finish, latest start, dan latest finish untuk seluruh kegiatan dari A sampai G. Untuk mencari slack time-nya, itu bisa dengan latest start dikurang earliest start atau latest finish dikurang earliest finish. Di sini kita akan menggunakan latest start dikurang earliest start gitu. Nah, langsung saja kegiatan A latest startnya 0, earliest startnya 0, berarti slack time-nya itu 0. Kegiatan B, latest startnya 4, earliest startnya 0, berarti slack time-nya 4 jam. Kegiatan C, latest startnya 6, earliest startnya 6 juga. Berarti slack time-nya 0. Di sini sudah kita ketahui ya, berarti masing-masing slack time dari kegiatan A sampai G. Kegiatan A, B, C, D, E, F, G. Dari sini kita bisa menentukan nih, mana yang jalur kritis. Seperti sebelumnya saya sampaikan, jalur kritis itu terjadi ketika tidak ada slack time pada kegiatan tersebut. Yang berarti jalur kritis pada proyek ini adalah pada kegiatan A, kegiatan C, kegiatan D, dan kegiatan F, serta kegiatan G. Yang tidak ada slack time-nya. Nah, kita berarti sudah ketemu ya dua-duanya. Slack time-nya dan jalur kritisnya mana saja. Kita ke slide terakhir. Nah, ini berarti kita kan tadi sudah menentukan mana saja yang masuk ke jalur kritis.
yaitu yang memiliki stack time-nya sama dengan 0, atau tidak memiliki stack time, yaitu kegiatan A, C, D, F, dan G. Inilah jalurnya, jalur kritis pada proyek ini. Dari A ke C, ke D, ke F, ke G. Jika terjadi keterlambatan pada kegiatan jalur kritis ini, maka akan menunda seluruh kegiatan lainnya. Itulah yang dimaksud dari jalur kritis. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.